Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk sahabatku, rekan-rekanku, dan semua yang menonton video ini. Saya akan memberikan informasi, yang bukan informasi ya, pengalaman selama menjadi pegawai dan saat ini sebulan 2 bulan ke depan akan menjalani masa pensiun. Jadi 2 bulan lagi saya udah 60 tahun. Anak saya bertanya, istri saya juga, Pak sih pada pakai bikin video segala, mau jadi YouTuber kah? Saya bingung jawabnya apa. Papa nggak punya apa-apa untuk diwarisi kalian. Papa pegawai mang, pangkat nih, kalau dibilang pangkat itu udah jenderal, bintang 4 mungkin bintang 3 ya. Tapi sebagai PNS 4E itu golongan paling tinggi dan papa pensiun jadi 4B. Tapi kalian bisa mengatakan ya, kok begini-begini saja? Memang begini. Memang begini. Jadi PNS itu bukan mencari kekayaan. Papa ingat dan nggak mungkin terlupakan ketika waktu itu mengikuti diklat prajabatan, kalau sekarang namanya latsar. Untuk pengangkatan CPNS atau calon pegawai sipil menjadi PNS. Saat itu ada narasumber yang nyuruh angkat tangan, siapa di antara peserta diklat ini yang mempunyai tujuan atau motivasi menjadi orang kaya dengan cara menjadi PNS. Tidak ada satupun yang ngacu, yang angkat tangan. Dan itu memang PNS. Penghasilannya terukur, gajinya terukur. Untuk sebulan hidup aja alhamdulillah. Dan kalau kekayaan itu turunan, mungkin saja orang tuanya kaya, wajah banyak, masya Allah, berhektar-hektar. Papa ini dari nol. Papa berangkat nyebrang laut dari Jawa ke Kalimantan itu hanya minta tiket. Nah, Kalimantan, man, semua orang kawan-kawan di kantor ditanya, kenapa harus ke Pontianak? Memang saat itu, kenapa ke Kalimantan? Memang semua orang kawan-kawan di kantor juga bertanya, kenapa harus ke Pontianak? Memang saat itu, kenapa ke Kalimantan? Papa terus terang ya ke kalian, mungkin belum tahu. Kalau mama kamu tuh tahu. Papa ngejar tulang rusuk yang gak jadi. Dan Papa ditawari kerja di salah satu proyek, namanya proyek pengembangan karet rakyat, atau bahasa Inggrisnya Smallholder Rubber Development Project, salah satu kegiatan yang dibiayai oleh Bank Dunia. Tapi di tengah perjalanan ketika sedang bekerja di PPKR itu atau SRDP itu, Papa melihat pengumuman ada penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Jawa, pusat Pulau Jawa. Itu sudah menerima SK untuk segala bekerja. Sementara Papa sendiri belum. Ya karena Papa sedang bekerja di SPDP tadi di perkebunan, Papa tidak terlalu menghiraukan itu. Tapi suatu saat ketika senggang, Papa sempatkan ke kantor gubernur, ke biro kepegawaian, menanyakan dengan membawa
melakukan pengumuman tes dan sebagainya menanyakan kenapa pengumumannya sama tapi mereka sudah punya SK sementara Bapak belum. Terhitung 1 Oktober 89 itu SK CPNS Bapak, itu Bapak menerima SK. Senangnya ya, tapi senang juga sambil bingung mau kerja sebagai PNS atau karet itu. Ya setelah Bapak memutuskan untuk berhenti dan menjadi pegawai kota. Itu penempatan SK CPNS yang Bapak rasa saat itu tidak aneh ya, tapi ketika dalam perjalanan Bapak lihat kalau kawan-kawan ini SK-nya itu mengisi formasi CPNS tahun sekian dengan nomor induk pegawai itu 01. 01 artinya saat itu Departemen Dalam Negeri. Papa nerima SK-nya nomor induk pegawainya itu 5200. Artinya induk pegawai daerah. Dan kolom keterangannya itu mengganti pensiun atas nama ABC gitu. Yang tak pernah kenal. Kenapa beda ya? Yang satu mengisi formasi, sementara Bapak menggantikan pensiun atas nama orang nggak tahu siapa. Nah, ini juga sebagai koreksi kepada Menpan ya saat dan BKN bahwa daerah-daerah itu yang mungkin terjadi. Ini penyebabnya apa? Kalau Papa sudah menganalisa ada sesuatu. Itu tidak terlalu ini karena disyukuri aja Papa sudah bekerja dari 89 sampai 2 bulan lagi, itu berarti masa kerja sesuai SK itu 33 tahun. Saat itu untuk golongan 3A masa kerja itu 81.000 rupiah. Syukur-syukur kalau dapat tunjangan lain atau masuk dalam tim ini, tim itu, tim ini adalah tambah. Ya mungkin kurang lebih 100 ribuan lah sebulan tahun 89, 90, 91. Jadi kalau mau mengharapkan pulang kampung atau lembur lah, lebaran atau apa, tiket itu saat itu 90 Garuda, sedangkan non-nya 70.000. Tapi saat ini kalau golongan 3A itu sudah mencapai 2 juta lebih. Kalau dibandingkan dengan harga tiket pesawat Jakarta ke Pontianak itu paling mahal mungkin 900.000 ya, 600.000 juga ada. Jadi untuk 1 bulan gaji PNS 3A pulang pergi tiket itu masih bisa dari penghasilan sebulan. Tapi zaman dulu itu luar biasa, harus nabung, nyisikan. Dalam hal ini perlu disyukuri untuk para PNS atau ASN yang saat ini baru bekerja dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Ini perbaikan dari segi penghasilan kepada PNS oleh pemerintah. Jadi bersyukur. Lanjut ya. Masalah penempatan dalam jabatan, karena Papa nggak punya satu pun orang yang dikenal di pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, Papa ngeluyur aja ikut arus, ditempatkan di mana syukur.
Pertama kali papa jadi tenaga staf di bagian pemerintahan, khususnya waktu itu namanya Subag Pengembangan Kota. Pak Kasubagnya tuh Pak Julhiar, kemudian kabagnya Ali Masruk, masih ingat. Kerjaan papa yang diberikan oleh Kasubag itu adalah memproses surat SK penunjukan tanah negara, tanah pemkot itu selama 3-4 tahun ya, jadi staf Subag pemerintahan itu. Ada hal yang menarik saat itu, bukan menarik ya, masih diingat dan nggak mungkin lupa. Saat itu ada seorang pengusaha Tionghoa yang memberikan papa sebuah rumah. Aneh kan? Pak Yudi tinggal di mana katanya? Saya tinggal kos. Ngobrol panjang dulu, ngalor ngidul. Akhirnya beliau itu memberikan, Pak Yudi mau nggak saya kasih rumah? Kaget kan? Orang ngasih rumah. Itu menjadi pegawai sebagai kepala perencanaan di Inspektorat Kota Pontianak. Dulu namanya Itwil. 92 sampai 98. Jadi 6 tahun Bapak sebagai pegawai di sudah muncul pikiran pengen pindah ke Bandung. Sudah buat surat inspektur menyetujui, tapi tidak diisi saat itu, tidak diseriusi. Akhirnya lupa. Inspekturnya saat itu adalah Pak Salman Jiban. Salman Jiban itu adalah, boleh dibilang ya jadi bapak saya di sana. Kenapa? Nah, ketika Bapak mau nikah dengan Mama Mutu, beliau menawarkan, Pak Yudi kau kan nggak punya keluarga sini, turun dari rumah aku ya. Ya rumahnya di Sungai Raya. Turun ya. Ketika berjalan waktu, apa dilantik lagi menjadi Kasubag Tata Usaha di DLLAJ eselon 4, karena kepala dinasnya itu semasa eselon 3. DLLAJ, kemudian papa hanya berapa tahun, kemudian kantor pariwisata, namanya kantor pariwisata, sebagai Kasubag Tata Usaha juga, mungkin sekarang sekretaris dinas seperti itu, eselon 4 juga. Kemudian di sini ya berjalan seperti biasa, tidak ada apa, oh iya, kepala kantornya itu Pak Suratman, Pak Buyung dipanggilnya. Kemudian dari kantor pariwisata Pak juga ke sebagai Kasubir kebersihan di dinas yang apa saat itu berpikir, oh ke tempat sampah gitu. Ternyata kerjanya itu mengasihkan dan di sana banyak kawan-kawan ketemu. Karena tanggung jawab membersihkan kota Pontianak itu berarti tanggung jawab. Terus ada satu yang menarik dan tidak lupa, ketika Papa sudah menyusun anggaran untuk kebersihan kota Pontianak, mulai dari penyapuan dan sebagainya, pengangkutan sampai ke TPA, Papa udah susun dengan kepala dinas gitu. Pada rapat pembahasan di Banten,
waktu Papa dengan kepala dinas yang hadir. Kepala dinasnya almarhum Bapak Sarip Saleh ketika melihat bahwa usulannya banyak coretan-coretannya, dikurangi. Kepala dinas langsung menanggapi bahwa saya siap untuk membersihkan kota Pontianak. Bapak bisa melihat hasil kerja saya. Pontianak akan bersih dari pagi sampai ke pagi lagi, pasti bersih. Tidak ada sampah. Tapi hanya setengah tahunnya saya tidak tahu. Itu kepala dinas. Di dewan itu. Sampai ya kenapa begitu Pak Sarip? Ya karena anggarannya banyak dicoret. Akhirnya begitu. Akhirnya ya ada perbaikan dan koreksi sehingga ada diberikan kembali. Itu kejadian yang tidak lupa ketika di dinas kebersihan. Sangat mengasihkan kerja dinas kebersihan. Kemudian dari Kasubdin, Bapak pindah lagi ke dinas angkutan perairan LLASD. Pontianak Ketapang itu 1 hari di pemerintahan Kota Bandung. Ketika lapor ke BKD Kota Bandung saat itu ketika lapor ke BKD Kota Bandung, Ibu Epi yang Bapak sebelumnya tidak mengenal. Oh ini Kang Bob deh. Langsung Bapak bingung kok manggilnya Kang Bob. Padahal di SK itu tertulisnya Yudi gitu. Nah, kenapa Bu? Ketika terjadi penggantian wali kota dan ini untuk seleksi kepala dinas, Bapak hanya bisa jawab, aduh sorry lah saya kalau struktural udah capek, maunya gini aja lah fungsional. Padahal beliau almarhum itu menjadi ketua pansel ya, panitia seleksi. Tapi dengan pertimbangan Papa mohon maaf pada almarhum Pak Dede Mariana, ya kawan pemerintahan Jawa Barat itu. Ternyata banyak yang belum kebuka satu-satu dan menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Dan memang banyak. Sekda di Bandung Barat, sekda di Purwakarta, itu adalah kawan-kawan semua. Bandung Barat itu kawan SMA. Ya karena tidak mengikut, jarang mengikuti silaturahmi halal bihalal gitu. Karena 20 tahun Papa di Pontianak, jadi jalan 12 tahun ini di Kota Bandung. Papa jarang berkumpul, berkomunikasi, dan setelah bertemu barulah ternyata banyak. Tapi walaupun banyak, Papa tidak akan mengarahkan kalian untuk memanfaatkan kenalan ini menjadi wali kota Pontianak saat ini. Dulu itu adalah kawan waktu Karang Taruna di Bandung, karena Pontianak itu SMA-nya di Bandung. Halo Mas Edi, Pak Edi, dulu kita namanya Tono. Itu beliau SMA 6, Papa 4. Jadi kalau dari Pasir Jaya ke sekolah itu kadang-kadang pakai motor dia, kadang-kadang pakai motor Papa. Ya suka itulah. Itu cerita yang itu kena. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk dan juga untuk para penonton. Mudah-mudahan apa yang disampaikan adalah pengabdi. Kalau ada kurang mohon dimaafkan, kalau ada kesalahan diampuni.
tutur kata dan sebagainya dan sebagainya. Mohon manfaatnya saja yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.